Ya, Bu Hanu boleh kita mulai. Baik, Bapak. Ya, saya akan memulainya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang hebat yang sudah bergabung di dalam join meeting kita kali ini. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan dan Orbit 360 dalam acara webinar Bulan Bahasa dengan tema menyambut digitalisasi dunia pendidikan. Rabu 13 Oktober 2021 pukul 13.45 menit. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, saya akan membacakan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama pembukaan. Untuk kali ini pembukaan akan saya bacakan dengan basmalah. Bapak Ibu di tempat masing-masing, kita marilah bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita kali ini dapat berjalan lancar dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, saya membacakan untuk kegiatan keduanya. Saya lupa tadi belum mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Saya lanjutkan untuk membacakan acara yang kedua, yaitu sambutan dan pembukaan acara secara resmi nanti oleh Ketua IGI Tangsel. Kemudian yang ketiga adalah webinar. Yang keempat adalah sesi webinar. Dan yang kelima tanya jawab. Acara keenam nanti adalah sesi webinar dan kita akan adakan foto bersama untuk kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pengumuman lomba literasi bulan bahasa bersama IGI. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk acara berikutnya nanti akan saya sampaikan satu persatu. Bapak dan Ibu guru yang hebat, anggota IGI Tangsel yang luar biasa, dan anggota IGI dimanapun di seluruh Nusantara, marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Ketua IGI Tangsel kepada Bapak Arizal Muhaimin Yunus MPD. Kami persilahkan kepada Bapak. Silakan Bapak. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya peserta webinar digitalisasi dunia pendidikan, dan hari ini ya, sebelum saya memberikan sambutan, ya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul pada sesi webinar menyambut bulan bahasa kali ini. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Nah, untuk webinar sesi kali ini, jadi bulan bahasa, ya bahasa dan sastra pada bulan Oktober ini, IGI khususnya IGI Kota Tangerang Selatan memang mempunyai beberapa agenda kegiatan yang nanti akan banyak sekali diikuti oleh anggota, ya para anggota, baik itu di guru maupun juga dosen ya yang berada di lingkungan Kota Tangerang Selatan. Kegiatan-kegiatan yang memang kita rencanakan memperingati ya bulan bahasa dan sastra Oktober 2021 ini. Nah, salah satunya adalah kegiatan webinar menyambut digitalisasi dunia pendidikan.
Kali ini IGI Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Orbit 360 ya. Saya menyebutnya Orbit 360 ya berarti ya. Khawatir dibacanya menggunakan bahasa Inggris jadinya akan berbeda lah Pak. Tapi mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi IGI Kota Tangerang Selatan sangat welcome ya, menyambut kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ya. Salah satunya adalah dengan pihak Orbit 360 yang memang mempunyai visi sama, yaitu membuat digitalisasi ya di dunia pendidikan. Salah satunya dalam hal peningkatan kompetensi guru anggota IGI Kota Tangerang Selatan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka kami mengadakan webinar ya tentang digitalisasi dunia pendidikan. Dalam persepsinya nanti teman-teman Orbit 360 yang nanti akan mungkin menjelaskan hal-hal yang mereka kembangkan sehingga memang penting dan akan memajukan pendidikan khususnya di Kota Tangerang Selatan. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik ya, dan siapa tahu ada hal-hal atau informasi yang memang berkaitan dengan institusi Bapak Ibu sehingga mungkin bisa diterapkan nanti di dalam institusi Bapak Ibu sendiri. Harapan kami memang dengan adanya pemahaman digitalisasi dunia pendidikan ini juga meningkatkan kompetensi dan mutu dari guru serta para anggota IGI khususnya di Kota Tangerang Selatan. Ya, ada Pak Rama Swahuda dan Bu Anissa Namira yang sudah join bersama kami. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita tunggu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami serta mungkin ada hal-hal yang bisa kami lanjutkan kerjasamanya nanti di beberapa event-event yang lain. Nah, sehingga program-program dari IGI pun juga bisa sejalan ya. Salah satunya visi IGI memang untuk bekerja sama dengan lembaga lain ya, salah satunya adalah dengan Orbit 360. Di minggu ini kami juga insya Allah akan mengadakan webinar juga ya, brainstorm education ya. Jadi ada bahasanya profesor trainer lah, bahasanya profesor training yang memiliki lisensi dari Tony Buzan. Nah, Bapak Ibu mungkin yang nanti tertarik untuk mengikuti webinar sekaligus nanti ada sesi pelatihannya, kami bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga mungkin pelatihannya nanti akan menambah kompetensi dari Bapak Ibu. Itu untuk beberapa agenda yang mungkin bisa kami sampaikan. Selain itu, nanti di akhir sesi ini kami ya para pengurus IGI juga mempunyai event yang namanya event lomba-lomba ya, baik itu musikalisasi puisi, musikalisasi puisi, lalu ada pembuatan media pembelajaran. Nah, serta penulisan buku antologi. Jadi memang event ini disengajakan untuk anggota IGI bisa berpartisipasi, bahkan dari luar anggota IGI pun juga bisa berpartisipasi secara aktif ya di kegiatan lomba yang menyambut Bulan Bahasa dan Sastra pada Oktober 2021 ini. Siapa tahu juga ada yang mau bekerja sama, mau memberikan kontribusi yang lain ya, selain menjadi peserta juga bisa menjadi sponsor, silakan. Kami sangat membuka diri untuk hal tersebut ya. Sehingga kegiatan kami di IGI dan juga untuk kegiatan di pendidikan bisa sejalan. Nah, untuk itu dengan mengucap basmalah untuk webinar kita kali ini menyambut digitalisasi dunia pendidikan Rabu 13 Oktober bekerja sama dengan pihak Orbit 360 kami nyatakan dibuka. Dan untuk Bapak Ibu nanti bisa sambil webinar, bisa juga nanti ada sesi tanya jawab dan mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan dan sebagainya bisa Bapak Ibu
sampaikan langsung kepada pihak pemateri. Dari saya cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus yang terakhir, Pak, suaranya. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di room ini, kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih kepada Pak Arizal Muhaimin Yunus MPD atas sambutannya dan sudah membuka secara resmi acara ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya bicara agak ada sedikit kesalahan ya. Ternyata itu menularkan kepada yang lain. Tadi Pak Arizal juga jadi ketularan ya, ketularan ada kesalahan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kesalahan. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, kita lanjutkan. Acara yang ketiga adalah webinar. Saya akan membacakan profil dari Bapak Ibu dari Orbit. Saya menyebutnya 360 saja ya, 360. Dan ada dua pembicara kita kali ini. Yang pertama adalah Bapak Rama Swahuda Bilowo. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Saya izin untuk membacakan profil Bapak. Wow, masih muda sekali. Assalamualaikum Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini berkenalan dan orang-orang hebat seperti Bapak. Iya, saya juga. Izin Ya, membacakan biodata Bapak ya. Iya, nama Bapak adalah Rama Swahuda Bilowo. Bapak Ibu boleh mencatat nomor HP beliau adalah 085774708941. Beliau bertempat tinggal di Kompleks Sarana Indah Permai Ciputat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan kode pos 15415. Dekat kita Pak ya. Iya. Kemudian Orbit, bekerja di Orbit sebagai project asisten gerakan dukung guru digital. Luar biasa. Betul, ya? Terima kasih Bu. Ya, baik. Berikutnya adalah pembicara yang kedua nanti adalah Ibu Anissa Namira. Mungkin saya langsung bacakan saja nomor HP beliau 0851 61 40 0360. Beliau bertempat tinggal di Kemang, Jakarta Selatan, dan di Orbit beliau sama sebagai project asisten gerakan EduFax 2021. Bapak Ibu guru yang hebat dan para pembicara yang luar biasa, untuk sesi ini sepenuhnya ya kita langsung lanjut ke sesi 4. Kami berikan kepada Bapak Rama dan Ibu Anissa untuk menyampaikan kegiatan webinar Bulan Bahasa dengan tema menyambut digitalisasi dunia pendidikan. Kepada Bapak Rama dan Ibu Anissa, waktu sepenuhnya untuk Bapak. Kami menulis di sini perkiraannya adalah 35 menit sampai 50 menit. Ya. Tapi saya rasa lebih banyak lebih baik, Pak. Kepada Bapak kami persilahkan, Ibu, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Nurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu guru, pahlawan pendidikan yang luar biasa. Baik, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Arizal juga sudah diundang ke dalam acara ini khususnya untuk berbagi sedikit terkait apa yang kami kerjakan di Orbit 360. Nah sebelumnya mungkin saya minta izin untuk share screen. Oke, baik. Sudah masuk ya Bapak Ibu? Sudah. Baik. Iya, perkenalkan lagi mungkin boleh dipanggil saya Rama Swahuda Bilowo, mungkin Bapak Ibu guru bisa memanggil saya Huda aja, Mas Huda boleh. Dan ini rekan saya satu ada Namira, bisa dipanggil Namira.
Dan dalam kesempatan yang hebat ini, insya Allah kita akan berbagi terkait bagaimana kita menyambut digitalisasi dunia pendidikan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini dunia pendidikan Indonesia ini sedang berhadapan dengan satu tantangan yang luar biasa, yaitu kita dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan dunia digital. Apapun sekarang kesannya sepertinya sudah terdigitalisasi ya Bapak Ibu, termasuk di dunia pendidikan. Setahun yang belakang ini kita benar-benar fokus bagaimana kita bisa beradaptasi dengan dunia pendidikan. Nah, terkait hal tersebut, izin untuk menyampaikan sedikit terkait Orbit 360 atau Orbit 360, apa sih yang menjadi landasan kita atau bagaimana sih tujuan kita dalam menyampaikan visi kita untuk menjadi Indonesia dengan pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Nah, terkait dengan Orbit 360, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya bahwa almarhum Ibu Ainun Habibie memiliki majalah Orbit untuk anak-anak, khususnya di bidang iptek. Itu dulu sekali. Nah, kemudian mengikuti perkembangan zaman, yang teknologinya sekarang sudah berkembang pesat, kami mencoba untuk mengintegrasikan hal tersebut dan membentuk platform baru yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Indonesia. Nah, jadi impian dari Bu Ainun dan Bapak Habibie untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, kami coba representasikan melalui platform digital terintegrasi, yang nilai yang kami anut adalah bagaimana kami percaya bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa ditingkatkan melalui dua hal, yaitu peningkatan kualitas guru dan bagaimana engagement atau mungkin kedekatan antara guru dan siswa. Nah, untuk Orbit sendiri, saat ini kita core-nya atau intinya adalah memiliki sebuah aplikasi sebagai komplement, Bapak Ibu. Komplement untuk tambahan bagaimana kita mendukung proses belajar mengajar konvensional yang saat ini proses belajar mengajarnya sudah mulai beradaptasi ke dalam bentuk yang lebih digital. Nah, kami ingin sekali memiliki visi ke depannya bagaimana dunia pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi nggak cuma terletak di guru saja ataupun di pemerintah saja, tapi pendidikan itu saya yakin dan saya yakin juga Bapak Ibu guru setuju bahwa pendidikan ini adalah PR kita semua, tanggung jawab kita semua, yakni baik dari sekolah, baik dari guru, siswa pun juga, dan orang tua. Nah, kami mencoba untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dimana stakeholder itu atau para yang bertanggung jawab atas pendidikan itu juga terintegrasi, membantu bersama-sama. Oleh karenanya kami sedang membuat atau sedang mengembangkan aplikasi di mana sekolah, guru, orang tua, dan siswa kita bersama-sama, ayo kita tingkatkan sebuah pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Nah, untuk saat ini, Bapak Ibu guru yang hebat, pahlawan pendidikan, kami memiliki dua program utama untuk beradaptasi. Jadi dalam perkembangan pendidikan yang saat ini beralih kepada dunia digital, kita mengajak ayo bersama-sama kita beradaptasi dengan dua program utama. Pertama ada program EduFax yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November sampai 21 November. Nah, ini EduFax ini latar belakangnya adalah kita mengajak bersama-sama untuk beradaptasi dalam transformasi digital dunia pendidikan. Nah, nanti isinya atau kegiatannya ada apa aja akan dijelaskan oleh rekan saya Namira. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu guru juga sempat mendengar terkait gerakan dukung guru digital. Mungkin ada Bapak guru juga, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung dengan gerakan yang sebelumnya yang sudah diinisiasi oleh MIKTI, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah. Nah, saat ini Orbit juga sedang mengembangkan gerakan dari dukung guru digital yang sebelumnya kita kembangkan dengan bantuan yang lebih komprehensif dan lebih kami harapkan dapat berdampak yang lebih besar pada guru-guru di Indonesia. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke bagian berikutnya, yakni penjelasan EduFax. Saya serahkan kepada Mbak Namira, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Senang sekali bisa bergabung Zoom dengan pahlawan pendidikan ya, kalau saya mengatakannya.
Masih sehat dan semangat ibu-ibu siang-siang diajak webinar, semangat ya. Oke, ibu-ibu yang saya hormatin pastinya karena semua adalah guru-guru hebat. Sebelumnya udah diperkenalkan ya, saya Namira. Saya sebenarnya adalah Business Development dari Orbit 360. Mungkin Mas udah memaparkan ya Orbit itu apa. Jadi Orbit ini juga adalah salah satu perusahaannya Bapak Ilham Habibie yang sedang dikembangkan untuk platform pendidikan. Nah, kita langsung aja ya. Nantinya ini Orbit 360 ini adalah kick off-nya itu di EduFax. Nah, EduFax itu sebenarnya apa sih Mbak? Dan bagaimana sih EduFax itu sebenarnya? Pasti bertanya-tanya ya, kenapa namanya EduFax. Jadi perlu kita ketahui, namanya EduFax itu adalah Education Virtual Expo. Nah, mungkin biasanya Bapak Ibu Guru biasa menghadiri Education Expo, tapi diadakan secara konvensional atau bisa dihadiri langsung ya Bapak Ibu. Tapi karena pandemi jadinya agak susah. Nah, karena pandemi ini membawa dampak besar sekali ya, salah satunya adalah kita terhambat dalam menyampaikan informasi, terus juga mengenai pendidikan lanjutan bagi para siswa, baik sekolah menengah atas sampai kegiatan pengenalan perguruan tinggi pun juga jadi susah. Nah, tapi karena hal ini menjadi sebuah masalah, akhirnya tim Orbit 360 bersama Bapak Ilham Habibie mencetuskan bagaimana kalau kita mengadakan Education Virtual Expo secara besar-besaran untuk pameran dunia pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita ketahui ya kalau pendidikan yang pameran yang biasa kita jalanin itu datang ke tempat, tapi kali ini enggak gitu. Mungkin kita langsung aja ya Bapak Ibu, Education Virtual Expo, kita bisa di next dulu Mas Sudah. Baik, ini dia kita mulai open ceremony-nya itu tanggal 19 November dan nantinya ini akan dibuka oleh Bapak Jokowi, insya Allah dengan Bapak Jokowi dan Bapak Nadiem Karim yang nantinya akan memberikan kata sambutan untuk kita dan pasti juga dengan Bapak Ilham Habibie. Setelah itu kita karena banyak timbulnya masalah, akhirnya kita fokuskan webinar ini pertama untuk guru-guru, yang kedua baru kita have fun bareng siswa-siswa seperti itu. Mungkin Bapak Ibu penasaran ya bagaimana sih education virtual itu diadakan secara virtual gitu kan? Memang bisa secara Zoom gitu kan? Mungkin kan nggak seru ya Bapak Ibu ya. Saya juga mikir ya kita kalau belajar udah dari Zoom, terus ke pameran pun dari Zoom, pasti bertanya-tanya ya bagaimana sih sistem dan lokasinya. Mungkin nanti kita akan lakukan pemutaran video untuk Bapak Ibu teaser sedikit ya untuk merasakan bagaimana sih menjalani education virtual expo ini. Mungkin Mas Sudah bisa dibantu playkan video itu Pak. Baik, sebentar ya Ibu, kita sedang melakukan pemutaran. Jadi konsepnya itu sama saja sebenarnya, cuman bedanya kita bisa lakuin di mana saja dan tanpa harus keluar rumah seperti itu. Ini dia, mungkin saya ibu-ibu yang di rumah ada mendengar suaranya? Sudah mendengar suara dari video tersebut? Belum, suaranya belum terdengar. Oke, terima kasih Bu. Coba kita ulang kembali. Mas Sudah. Baik. Diulang share screen-nya mungkin, Bu. Ya, Pak. Kalau itu, sudah masuk suaranya ya Bapak Ibu. Oke.
baik itu tadi videonya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, kita kayak mengunjungi seperti langsung ya. Kita masuk ke main hall dan situ nanti ada panggungnya, ada stage-nya gitu kan. Nantinya itu yang berbeda, kitanya itu bakal adanya booth-booth yang bakal membuat suasana semakin jelas karena kita ini menggandeng banyak banget mitra, salah satunya Agate yang bisa memprogram ini kita seperti suasananya beneran berada di lokasi dan booth-boothnya juga sangat menarik. Ini mungkin Mas Huda bisa di-next ke bagian yang ini ya Mas ya, booth-boothnya. Nah ini dia tampilan depannya, kita seperti masuk ke fan hall, terus ini di gambar kedua ada lobby hall-nya, terus ada main stage-nya juga ada, dan exhibition hall. Yang bedanya apa sih? Yang bedanya adalah cuman kita melakukannya di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun, namun suasananya juga seperti kita berada di expo itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nantinya tuh sebenarnya ada apa aja sih di dalam Education Sector Expo. Nantinya itu banyak banget Ibu. Salah satunya itu kita bisa mengunjungi booth. Booth-booth ini adalah, tapi sebelum saya bicara tentang booth, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang mendengarkan. Ini Bapak Ibu sendiri kebanyakan guru SMA, SD atau SMP? Ada yang SMP, Bu SD ada Mbak? Bu. Guru SD juga ada. SD ada, SMP ada, SD ada ya, SMP, SMA ada nggak? SMA ada. SMA ada. SMA ada ya, baik. Jadi salah satu kelebihan booth-booth ini nantinya akan diisi oleh universitas-universitas yang bonafit baik negeri maupun swasta untuk memberikan informasi kepada adik-adik bagaimana sih cara mendaftar kuliah mereka seperti itu. Dan nanti juga ada sponsorship juga yang membantu mereka atau memberikan mereka sebuah souvenir untuk adik-adik yang datang ke booth seperti itu. Dan modelnya itu menarik dikarenakan nanti kita klik satu-satu, jadi kita kayak seperti ini ya, main klik satu-satu booth-nya itu yang nanti akan menampilkan profil, terus ada videonya juga, terus bisa mengunduh brosur dan bisa langsung live chat dengan yang menjaga booth-nya. Tapi Bapak Ibu mungkin yang kurang menarik ya, kalau misalnya kita virtual, kalau kita bedanya ya nggak virtual sama virtual, kalau yang nggak virtual ada jajan-jajanannya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung beli jajan-jajanan salah satu booth-nya ya. Mungkin kalau biasanya kita langsung ada tuh jajan-jajanan murid-murid di booth-booth, tapi kali ini kita hadirkan perguruan tinggi dan sponsor-sponsor yang menarik ya pastinya untuk Bapak Ibu kunjungi gitu. Tapi ini semua terkait digitalisasi sih, karena kan kita harus siap ya Bapak Ibu ya dengan keadaan transformasi seperti ini. Baik, kita lanjut aja ya Mas Huda. Nah, ini kita langsung ke webinarnya Bapak Ibu. Kita hadirkan orang-orang hebat di webinar kita, yaitu ada Profesor Dr. Unifah Rosyidi, MPD, yaitu Ketua Umum PGRI, yang nantinya akan memberikan kita isi webinar dengan tema dengan adaptasi teknologi dunia pendidikan pasca pandemi. Jadi kita akan harus tahu juga ya Bapak Ibu ya, bagaimana teknologi dunia pendidikan pasca pandemi. Yang di hari keduanya ini diisi oleh Bapak Danang Hidayatullah, yaitu Ketua Umum IGI dengan tema solusi Generation Gap Communication di dunia pendidikan. Menarik banget ya, Ketua Umum IGI bakal memberitahu kita bagaimana sih solusi kita. Biasanya ada kan kita mengalami kesulitan komunikasi karena adanya gap generation ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita yang generasinya tahun 70-an beda dengan generasi tahun 90-an. Apalagi sekarang udah tahun belasan ya Ibu ya, yang biasanya kita ngajar langsung, tapi anak-anak sekarang belajar dari HP gitu kan. Jadi Bapak Danang akan memberitahu kita ya bagaimana gap generation itu terjadi antara generasi-generasi ini. Tapi sebelum saya mau nanya ini, Bapak Ibu sendiri ini dari generasi mana nih banyakan ini? Karena kita ada tahu ya generasi itu ada Z, Y, sama satu lagi milenial ya Bapak Ibu ya. Ini kebanyakan Bapak Ibu dari generasi mana ini? Satu kasih tahu contohnya dong. Ya Bapak, Ibu. Generasi baby mall ya. Iya, iya Ibu.
generasi ini karena memang kan terasa banget ya tahun 1969 terus berarti tahun 60-an ya. Kalau 60-an generasi apa Mas Huda? Y ya. Z. Z 70-an. Iya, Y masih ya. Berarti generasi Y ya Bapak Ibu ya. Enggak Saya apa-apa enggak, ya. Bu. Jadi Saya udah generasi baby moon. sudah jauh ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, kita tetap harus membuat gap itu hilang ya, karena terasa banget ya Bapak Ibu ya, kalau anak sekarang, dulu mama nggak gitu deh, bilang sama anak juga seperti itu ya Bapak Ibu. Dulu ibu tidak seperti ini, kenapa sekarang kalian seperti ini, agak berbeda. Terasa perbedaan itu ya antara gap jembatannya. Jadi kita hadirkan webinar untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang harus kita bangun komunikasi untuk mengajar lintas generasi ini, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus mengikuti keadaan, semuanya harus kita ikuti ya, dipaksa banget gitu dengan pendidikan kita yang di generasi sebelumnya. Oke. Nah ini ada salah satu star juga, mungkin Bapak Ibu sering lihat di TV ya, Mbak Najwa Shihab nih, karena Mbak Najwa nanti juga akan mengisi webinar kita di hari ketiga, yaitu Future Leader meneropong karir ideal di masa depan. Jadi mungkin Bapak Ibu nantinya kalau menonton webinar ini, setelah ini mengajar sudah tahu bagaimana sih karakter anak-anak kan, karena kita nggak tahu nih anak-anak kedepannya mau jadi apa, mau seperti apa, tapi kita bisa lihat dari future leader dia gitu, jadi cara leadership dia, dan ini akan diberikan kepada Mbak Najwa Shihab yang akan nantinya memberikan tema. Ini menarik banget ya, biasanya kita nonton Mbak Najwa Shihab dari TV yang mulai dengan kontroversialnya ya Bapak Ibu ya, berbagai macam orang yang ikut bersikutat dengan Ibu Najwa Shihab. Kalau sedang mau wawancara ini kita bisa langsung zoom meet bareng Ibu Najwa Shihab ya, secara tidak langsung. Mungkin nanti bisa bertanya juga, karena Ibu Najwa Shihab ini, saya bilangnya Ibu ya, atau kakak ya, Mbak Nana ya, dia salah satu founder Narasi TV. Dan juga kita ada Samuel Ray, yaitu adalah HR dan konten kreator. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang konten kreator tidak? Yang buat YouTube atau ada nggak? Yang sekarang saat ini jadi selain ngajar juga menjadi YouTuber ya. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang juga konten kreator? Belum ya? Nah, mungkin setelah webinar ini Bapak Ibu tertarik ya menjadi konten kreator karena lumayan juga nih menjadi YouTuber ya. Mana tahu salah satu anggota IGI menjadi famous YouTuber terkait dunia pendidikan pastinya. Oke, kita langsung ya lanjut ya Bapak Ibu ya ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya nih kita ada talk show. Mungkin ini akan lebih seru. Yang tadinya udah berat-berat banget ya, udah tentang gap generation, terus adaptasi, terus ditambah lagi dengan future leader. Kali ini kita santai-santai aja, yaitu kayak hari pertama kita mungkin tidak salah pilih jurusan. Ini anak UI yang mengisi ya, salah satu psikologi UI yang terkenal dan influencer juga, yaitu Mbak Annelisa Widianingrum. Yang kedua, hari keduanya adalah transformasi pendidikan sekarang dan untuk masa depan yang nantinya akan diisi Bapak Ilham Habibie. Dan di hari ketiga kita ada Farouk Ibnu Haki, yaitu koordinator PPI Dunia. Mungkin Bapak Ibu yang pengen melanjutkan studi ke luar negeri bisa nanti mengikuti ini, semua bisa kuliah di luar negeri, karena banyak juga ya guru-guru yang mengambil lanjutan lagi untuk kuliah di luar negeri. Nah yang keempat ini yang menarik ya, mungkin Bapak Ibu sering banget nonton film Korea, drakor, ada nggak yang nonton drakor di sini? Pasti ada ya nonton drakor ya, filmnya banyak ya. Ya ada kan salah satu drakor yang kemarin sempat viral, startup, bagaimana cara membangun startup ya, sebuah perusahaan. Nah jadi di sini bisa bikin startup sambil kuliah, menarik ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa bikin startup sambil ngajar gitu. Ternyata di luar ini ada perusahaannya. Luar biasa ya, menarik. Nah selanjutnya adalah special event, jadi kita ada cerdas cermat tingkat nasional yang nantinya murid-murid kita yang terpilih oleh sekolahnya untuk berpartisipasi dalam cerdas cermat. Tapi cerdas cermat kali ini yang menarik, kita bareng influencer Ibu. Mungkin nantinya bisa bareng Prilly Latuconsina atau ada yang tahu Prilly tapi ya Bapak Ibu ya pasti ya.
Pasti dong ya, yang sering main ini Bu, ganteng-ganteng serigala. Atau Jerempolin ya Bapak Ibu ya, bakal ikut Sedekterma tingkat nasional. Dan dari ketiganya juga ada mahasiswa juga bisa berkontribusi bersama Safira Al-Farisi. Terus yang ketujuh mengejar beasiswa dalam dan luar negeri. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin mengejar beasiswa kembali bisa. Terus untuk anak-anak kita ya yang mau butuh beasiswa yang ke-8 jadi mahasiswa baru di masa pandemi harus gimana. Terus yang terakhir adalah studi hard, play hard bersama Jerome Pauline. Mungkin Bapak Ibu udah sering ya tahu Jerome Pauline ya dari dia mengerjakan matematika dengan cepat ya dan penyelesaian kasus matematika yang dia buat. Seperti itu sih Bapak Ibu yang nantinya akan ada di EduFact. Kenapa banyak banget tentang mahasiswa atau apa? Sebenarnya ini kita juga akan membuat anak-anak kita persiapkan ini Bapak Ibu bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena selama ini kan kita sering salah dalam memilih jurusan ataupun kita juga salah dalam memilih universitas. Mungkin dengan begini mereka bisa lebih mudah gitu. Tapi ada juga kok untuk anak SD, SMP juga bisa karena juga banyak posko yang juga berkenan untuk mereka. Baik itu aja sih Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya akhiri ini saya juga mau memberitahukan kita ada lomba yang mungkin bisa diikuti seluruh guru bisa, murid bisa, semua bisa, yaitu adalah brand ambassador sama menulis opini gitu Bapak Ibu. Jadi dan hadiahnya itu menarik banget, tabungan besar 10 juta. Kalau ditanya berbayar nggak berbayar, tinggal caranya gimana, tinggal posting doang di Instagram. Jadi Bapak Ibu itu nanti akan diberikan link, Tribon, foto, jadi tinggal upload nih di IG dengan kata-kata gitu, bagaimana meraih mimpi, dan itu hadiahnya lumayan besar, bahkan sampai 20 orang nanti akan terpilih mendapatkan hadiah juga, itu sebesar 10 juta. Jadi sayang banget kalau dilewatkan, apalagi nih, khusus Bapak Ibu yang telah bergabung nih, bisa nanti saya share, mungkin saya akan share ke Bapak Arizal, Bapak Arizal untuk mengikuti lomba. Bisa diikuti Bapak Ibu, bisa diikuti anak-anak untuk menjadi brand ambassador-nya EduFact yang nantinya bakal diumumi pemenangnya di EduFact. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi tanggal 19 pada sibuk nggak Bapak Ibu ini? Enggak ya, nggak sibuk ya Bapak ya? Yang tanggal 20-nya libur itu. Iya benar, tanggal 20-nya libur, tanggal 21-nya juga libur ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Dan ini bisa juga diikutin di mana saja. Seperti itu. Kalau lomba bisa dari hari ini Ibu posting ya kan, banyak yang like atau kata-katanya bagus karena ini terkait bagaimana opini meraih mimpi gitu, karena hadiahnya juga luar biasa besar. Nah, kalau bertanya kembali sama Namira, gimana sih dasar EduFact atau apa, mungkin nanti akan dikirimkan melalui chat WA yang tadi sudah disebutkan, atau sudah mungkin boleh di-slide-kan kembali nanti di akhir ya. Bagaimana sih pendaftarannya dan bayar atau enggak, gratis. Jadi EduFact ini free kalau yang daftarnya sekolah ya Bapak Ibu. Jadi sayang banget kalau dilewatkan, daftarkan aja sekolahnya, muridnya sebanyak-banyaknya, karena banyak banget benefitnya, sayang untuk dilewatkan. Sekali setahun, bahkan Bapak Jokowi insya Allah akan ikut opening ceremony. Seperti itu Bapak Ibu. Dari Namira. Mungkin ada yang mau bertanya ini? Boleh Namira buka sesi tanya jawab ya. Silahkan Ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Kebetulan Mbak Namiranya sudah membuka tadi, silakan. Saya menyapa teman-teman, ini ada yang dari Banjarmasin tadi, ada dari Timika, Papua. Iya, Ya. halo. Wah mantap, bisa kok ikut EduFact dari Papua, masih bisa. Saya dari Sitabat juga Bu Hanum, dari Langkat. Wow, luar biasa. Iya, dari Gorontalo juga ada. Ya, Ibu Ya, Yuliana ya dari Gorontalo. Wow, luar biasa ini. Luar biasa. Baik, Ya, Bapak Ibu baik. silakan diberikan kesempatan untuk bertanya.
Mbak Namira dan saya panggil Mas Huda ya. Mas Huda sudah siap untuk menjawab nih. Mungkin saya Bu dari Papua. Silakan Ibu, silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup challenging, menantang, tapi merupakan sesuatu yang informatif baru juga untuk kami-kami yang ada di pelosok timur. Saya ingin tahu itu yang tadi yang disampaikan Mbak Namira, kalau kita sekolah mendaftar semakin banyak, semakin bagus, itu kira-kira apa hal yang baik yang bisa kita dapat, ataupun apakah ada konsekuensi lain, karena sebagai seorang guru yang juga hanya staff, kan kita harus meyakinkan pimpinan kita, itu how to convince him to participate in this program. Terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu dengan Ibu siapa tadi? Ibu Yuliawati. Ibu Yuliawati dari Papua. Baik, luar biasa ya dari Papua, antusias ya. Baik Ibu, sebelumnya Namira sampaikan kalau Ibu daftarnya banyak, nantinya juga kan ada door prize ya, yang bisa membantu Bapak Ibu untuk memenangkan. Nah kalau Ibu Yuliana masih jadi brand ambassador, bisa juga nih, bisa memenangkan hadiah tadinya ya, seperti itu, karena banyak banget door prize-nya, hadiahnya dan sponsorship. Dan infonya insya Allah ya, kalau jadi itu ada laptop juga tuh hadiahnya nanti gitu. Jadi insya Allah ya, saya dengar seperti itu. Terus ada tabungan juga kan 10 juta. Jadi kalau memang banyak kan juga bagus ya, tapi syarat untuknya ada nih Ibu. Kalau Ibu nantinya mendaftarkan dari pihak sekolah nih ya, misalnya satu sekolah mau daftarkan 200 orang. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu minimal ada 75% kehadiran. Jadi kalau misalnya tidak 75% tidak mendapatkan sertifikat. Itu aja sih. Tapi kalau daftar ikut aja sih nggak masalah. Cuman nanti kekurangannya kita tidak mendapatkan sertifikat kalau tidak hadir. Tapi kalau kehadiran kan bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung login aja di Zoom-nya gitu kan untuk mengikuti partisipasi dalam edukasi. Itu aja sih Bapak Ibu, Ibu Yuliawati ya. Ya Mbak. Oke Ibu. Saya. Ya, baik Ibu. Ya Ibu Silakan. Tuti ya. Ya Bu Tuti. Ya. Baik. Siapa Mbak Namira ya? Ya. Mbak Namira yang cantik. Ibu tadi mendengarkan semua penjelasannya. Di situ ada program untuk ruang guru digital ya. Benar. Ya, ruang guru digital itu yang mau saya tanyakan, apakah kalau di ruang guru digital itu semua guru bisa mengikuti yang ada di aplikasi itu, Mbak? Baik, Ibu, kalau dukung guru digital sebenarnya itu salah satu tema kita webinar hari ini ya. Nantinya akan dibantu oleh Mas Huda untuk menjelaskan teknik-teknik dukung guru digital dan lain-lain gitu, Mbak. Tapi mungkin singkatnya dari Namira informasikan kepada Ibu Tuti, semua guru yang mendaftar di dukung guru digital itu bisa tanpa syarat, asalkan dia guru ya Bapak Ibu. Dan nantinya kan juga ada web untuk mengakses dan membantu Bapak Ibu dalam digitalisasi. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti setelah edukasi ini akan dibahas lebih dalam oleh Mas Huda untuk dukung guru digital seperti itu. Ya. Iya, ya. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu Tuti. Baik. Bu Tuti dari Ciputat ya, sama dengan Mas Huda. Jangan-jangan tetangga. Nanti kalau jumpa Mas Huda boleh ditegur aja Bu Tuti. Beda ya, komplek kali ya, satu wilayah doang ya. Iya. Baik, itu kita kembali. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait EduFax Education Virtual Expo yang nantinya akan diadain tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November. Maaf Mbak, itu kegiatannya di mana Mbak? Nah, pertanyaannya menarik sekali ya Bapak Ibu ya, kegiatannya ada di mana? Kalau boleh tahu saya yang bertanya ini siapa, Ibu Tuti juga ya? Ibu Tuti, baik. Ibu Tuti
kegiatannya itu di mana, tentu saja virtual, dan Bu Tuti mungkin lagi ngajar, mau ngajak murid-murid, ayo kita ikut pameran bareng nih, boleh kan? Mungkin lagi bosen ya, hari Jumat lagi ya. Atau Ibu Tuti lagi di rumah ya, ngajak anak-anak ikut ini bisa juga. Kegiatannya pastinya kita menggunakan laptop ataupun smartphone, Bapak Ibu yang punya, nantinya akan diberikan akses login untuk masuk ke virtual kita gitu nantinya. Karena sistemnya itu Bapak Ibu modelnya kayak model minibar, saya di sini mungkin Mas sudah bisa bantu share ya di bagian proposal kita. Yang menariknya nanti dia modelnya itu Bapak Ibu yang bagian ini aja Mas, floor plan. Oke, sudah di floor plan. Satu lagi. Ya ini aja ya. Nah Bapak Ibu ini nantinya Bapak Ibu bisa klik mungkin di bagian ada fan hall, itu kan ada tuh fan hall itu ada kayak lambang kecil-kecil gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa diklik untuk mengetahui apa aja yang ada di booth dan sedang ada talk show apa gitu. Jadi dia nggak keburu waktu ya. Jadi bisa masuk kemari. Jadi memang sensasinya kita sedang ada di pameran gitu Bapak Ibu, dan bisa dilakukan di mana saja. Ibu daftar ke kita, nanti tim kita bakal memberikan akses Ibu untuk login ke acara kita. Jadi acaranya itu melalui bisa Zoom atau YouTube ya Mas Yuda. Jadi seperti itu Ibu Tuti. Tapi harinya hari Jumat ya? Iya Ibu, hari Jumat. Itu kita nggak sekolah. Iya, karena nggak sekolah, jadi bisa dilakukan di mana aja kan, di rumah. Kali nanti dikoordinasi aja untuk mengikuti pameran. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sabtu Minggu ya? Jumat, Sabtu. Iya, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, insya Allah. Iya, Jumat, Sabtu. Expo. Ya, ini ada yang bertanya, saya izin ya Ibu Nurila Hanum, Bu, saya izin membacakan chat. Tadi ada yang bertanya, ini seperti expo ya? Iya benar, ini seperti expo, tapi dilakukannya secara virtual. Jadi enggak, kita bisa melakukannya. Kalau biasanya expo di Jakarta di JCC kan, jadi kita harus effortnya besar ya Bapak Ibu ya, kita harus ongkos, harus siapin koordinasi dan lain-lain. Tapi kali ini kita nggak usah melakukan hal itu, kita cuma daftar, nanti di link login, dan habis itu kita bisa merasakan sensasi pameran secara virtual seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mungkin kalau bisa Namira tahu, salah satu partner kita ini ada Indonesia Event, ada beasiswa 10.000 dan banyak hadiah dan door prize. Kalau terkait pendaftaran, kita bisa melalui web atau bisa melalui Namira dengan nomor yang tertera. Nantinya kalau pendaftaran melalui sekolah kita berikan free gratis untuk berapapun muridnya asal dari sekolah seperti itu. Kalau misalnya dia nggak dari sekolah berbayar itu dari web kita. Tapi saya sarankan selalu untuk daftarnya melalui mungkin Bapak Ibu contoh saya ambil ya Ibu Tuti dari SD Seruan 03 Ciputat gitu ya Ibu ya, mau mendaftarkan murid-muridnya untuk Edifex, bisa tinggal nanti Ibu data aja siapa aja yang mau masuk nih. Oh, di kelas saya ada 30 orang, Namira, saya mau daftarin mereka ikut acara nih. Oh, boleh Ibu. Nanti tinggal di list aja ke Namira, terus mungkin email mereka. Biasanya kan kalau di sekolah kan mereka kasih nomor WhatsApp atau WhatsApp, nantinya Namira bakal WhatsApp mereka satu-satu untuk memberikan login. Itu aja sih. Nggak harus izin ke sekolah bagaimana sih Bapak Ibu, cuman daftar aja dari SD ini ya Namira, SD Ciputat contohnya ya, SDN Serua 03 Ciputat nih Namira daftar 30 orang untuk ikut webinar ini dan talk show ini. Oh boleh Ibu gitu. Jadi cuma seperti itu aja sih, nggak harus izin kemana. Baik, mungkin sudah menjawab ya Ibu Tuti. Baik, Ibu Yuliawati juga sudah tadi ini ya pertanyaannya bagaimana meyakinkan ya. Sudah terjawab ya Ibu ya, kayaknya nggak apa-apa, kita nggak harus izin ke sekolah yang gimana-gimana, paling nanti Ibu tinggal daftarin aja. Terima kasih.
Iya, terima kasih Bu Yuliati. Semangat ya Ibu ya, dari Papua jauh banget ya. Siap, kitong bisa. Katanya punya pon, orang bisa. Iya, benar, mantap. Baik, Bapak ada lagi Ibu, Kak? silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, Mbak Namira masih bersiap untuk menjawab ini. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih nih ada teman-teman dari Gorontalo, Ibu Yuliana, Pak Haji Abdul Kadir dari Min 1 Banjarmasin. Wow, luar biasa ya, dari Banjarmasin, dan Ibu Yuliawati dari Timika Papua, dan teman-teman dari Tangerang Selatan, ada dari Bogor juga. Mungkin saya sapa juga ada Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa ini, ada Ibu Nelly dari Mahkota Wisata. Ibu, terima kasih sudah hadir. Tadi saya memberikan link kepada Ibu. Teman-teman luar biasa ini sambutannya. Ibu Namira, Mbak Namira, ini expo yang luar biasa nih buat kami di dunia pendidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di sini bisa mendaftarkan peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan expo yang jarang-jarang. Kalau kita datang pun kita membutuhkan waktu, tenaga, dan mungkin hal-hal lainnya, tetapi ini kita bisa mengikuti secara virtual. Luar biasa sekali. Iya, benar. Tadi ada yang sudah bertanya ya Bapak Ibu ya. Saya izin Ibu Nurailah, saya bacakan kembali dari room chat dia bertanya. Dari BMDB3C ya, maaf saya dengan Miss Evi, mohon maaf tadi saya terlambat masuk, boleh jelaskan kembali program Virtual Expo ini kegiatannya apa saja dan masalah pendaftaran atau tidak. Ketua, kalau siswa join kegiatan apa saja dan mereka ikuti. Baik, Ibu Miss Evi, maaf sebelumnya karena tadi Bu terlambat masuk ya. Nantinya boleh Bu Eti boleh kalau mau info lebih lanjut boleh WA Namira atau Ibu bisa saya jelaskan kembali singkat. Ini adalah expo yang nantinya akan dihadiri oleh beberapa influencer dan salah satunya ada Ibu Najwa Shihab dan lain-lain. Kalau siswa boleh banget bergabung karena tujuannya juga untuk siswa dan guru. Jadi kita fokusnya guru dan siswa dalam menghadapi dunia pandemi dan transformasi digitalisasi dunia pendidikan. Seperti itu. Kalau ditanya berbayar atau tidak, ini tidak berbayar, asalkan mendaftarkannya melalui sekolah. Seperti itu. Kalau berbayar dia melalui web, itu pun pribadi. Jadi misalnya cuma ibu sendiri nih yang mau daftar, anak-anak nggak ikut daftar. Itu berbayar. Tahu saya 30.000 kalau dari web. Tapi kalau nanti langsung chat saya, nanti yang nggak bayar, gratis. Paling nanti cuma di listing aja anak-anaknya siapa aja, gurunya juga siapa aja, beserta narah hubungnya, mungkin dari email atau WhatsApp untuk Namira kirimkan link login ke acara tersebut. Seperti itu. Baik, sudah terjawab ya, Miss Eti. Mungkin itu saja ya dari Namira. Kalau Bapak Ibu nantinya mau bertanya atau mau mendaftarkan diri ke acara kita, sangat boleh kembali, boleh banget. Apalagi ini khusus untuk anggota IGI ya, khusus untuk yang mengikuti webinar hari ini akan Namira berikan special treatment pastinya untuk lomba dan lain-lain. Namira akan berikan special treatment untuk anggota IGI dan pastinya free juga untuk anggota IGI dan ibu-ibu yang mau mendaftarkan sekolahnya akan Namira berikan informasi terkait apa aja kegiatan kita ataupun nantinya ke depan kita ada kegiatan apa, Namira pasti akan menjuankan Bapak Ibu yang ada di IGI yang ikut webinar ini. Baik, itu aja, nanti di share screen aja ya Mas Huda dan nomor telepon Namira, atau kalau mau Namira sebutkan di 08. Saya coba share ya nomor HP-nya Mbak Namira di chat ya, boleh ya Mbak? Boleh sekali Bapak Ibu silakan. Ya baik, itu nomor handphonenya, boleh nanti di chat langsung di WA Namira dari sekolah mana dan mau daftarkan berapa murid. Nantinya Namira bakal listing dan bantu untuk ibu-ibu yang luar biasa, apalagi dari Papua. Mungkin selama ini Ibu Yuliawati udah pernah belum ke JCC untuk Education Expo-nya di Jakarta? Belum. Kalau ke Expo-nya belum. Kalau ke Jakartanya sudah. Expo-nya apalagi setelah pandemi. Terakhir 2018, tapi setelah pandemi jaga posko.
Iya sih Ibu. Semoga cepat keadaan membaik ya Ibu ya, biar bisa main-main ke kantor kita Ibu karena ada Dukung Guru Alhamdulillah, Digital. insya Allah. Iya, main-main kita Ibu di Dukung Guru Digital karena banyak banget kegiatan di Dukung Guru Digital ya. Semoga kita dapat berjumpa ya Ibu ya secara langsung. Amin, amin, amin. Amin. Ingatkan Oke, saja, kita- pasti ada waktunya. Iya, amin. Oke, mungkin dari Papua ya nantinya akan merasakan sensasi gimana sih Education Expo itu sendiri ya. Yang biasanya cuma diadakan di kota Jakarta aja ya. Daerah-daerah lain mungkin ada, tapi tidak sampai informasinya. Nantinya kita akan adakan secara virtual. Jadi dari daerah mana aja, Gorontalo, Banjarmasin tadi ya juga ada, Papua juga gitu. Bisa Mbak mengikuti Namira, dan bolehkah kalau saya ambil nomor WA-nya nanti kalau di-share, mungkin ada promo-promo flyer-flyer sehingga itu kami taruh di grup sekolah, itu memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru wali kelasnya untuk, kan anak-anak sekarang ini lebih pintar IG-an daripada ibu gurunya. Iya benar sekali Ibu. Ya boleh Ibu. Nanti Namira Lebih pintar share. anak-anaknya ya. Pinter Iya, anak-anaknya. Ibu gurunya malah Iya, sini itu tadi. tanya dulu. Harus akui itu. Iya benar. Berarti benar. boleh ya kasih nomor Mbak Namira ke anak-anak ya. Boleh sekali, boleh. Nantinya Namira akan share juga ke Bapak Azhar ya. Arizal, Bapak Arizal dan Bapak Arizal dan yang lain, guru-gurunya yang lain untuk player edupek dan player lomba. Itu semua kita bakal berikan. Oke, itu aja Bapak Arizal. Mudah-mudahan kerjasama kita berlanjut ya Bapak Arizal ya. Karena nanti ke depannya kita juga mungkin kita bisa bantu juga tadi seperti Bapak Rizal, sponsorship atau lain-lain ya. Semoganya kita berkenan untuk menjadi saudara. Oke, itu aja sih Bapak Ibu dari Namira untuk penjelasan singkat terkait edupek. Terima kasih antusiasnya. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan Bapak Ibu pahlawan dunia pendidikan ini bisa mengikuti ya transformasi digitalisasi dalam dunia pendidikan. Itu amin. Itu aja saya kembalikan kepada Ibu Nurillah Hanum untuk kembali melanjutkan acara. Iya, baik. Baik. Terima kasih Mas Huda dan Mbak Namira, luar biasa. Kami diberikan kesempatan untuk mengetahui program-program dari Orbit 360 ya. Mudah-mudahan bisa menjadi Ibu izin maaf. Saya dari Mas Huda ada satu lagi nih Dukung Guru Digital. Tadi Namira kembalikan maksudnya kayak untuk lanjut lagi nih Ibu ke Mas Huda. Satu lagi nih Dukung Guru Digital, ini tadi yang ditanyai oleh Bu Tuti ya, untuk kita bahas lebih dalam lagi apa sih Dukung Guru Digital. Nah ini yang mungkin bisa langsung diikuti oleh Bapak Ibu. Itu dia. Oke Mas Huda. Ya silakan. Silakan. Ya, izin Bu Nurillah, ya acara kita masih ada satu lagi nih. Insya Allah kita akan menjelaskan dari sesuai pertanyaan Bu Tuti tadi terkait gerakan dukung guru digital, Ibu. Nah, apa sih itu gerakan dukung guru digital? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tahun lalu itu sempat ada gerakan dukung guru digital yang diinisiasi oleh MIKTI. Nah, programnya adalah menggalang dana untuk membantu guru-guru terkait kuota internet dan fasilitas lainnya untuk pengajaran, belajar, mengajar online. Nah, untuk saat ini Orbit 360 berusaha untuk melanjutkan gerakan tersebut dengan menambahkan fasilitas lainnya dan dukungan lainnya terkait adaptasi transformasi digital. Nah, apakah gerakan ini boleh diikuti oleh semua guru? Boleh banget, Bapak Ibu guru. Nah, mungkin sedikit latar belakangnya, kenapa sih kita melakukan gerakan dukung guru digital. Nah, kami mencoba, mungkin kalau bahasanya Pak Ilham Habibi sebagai co-founder dari Orbit 360, jadi digitalisasi adalah alat kita yang bisa kita gunakan untuk menjadi lebih baik lagi, nah terutama di dunia pendidikan. Nah, menurut kami,
bahwa sesuai dengan survei dari Saiful Munjani Research Center ini, 92% siswa memiliki masalah dalam belajar daring. Pasti saya yakin Bapak Ibu sekalian juga merasakan sulitnya bagaimana belajar daring ini, banyak sekali kendala. Misalkan mungkin salah satunya yang disorot oleh Saiful Munjani adalah kurangnya bimbingan guru secara fisik, karena kita harus selalu online, selalu melakukan pembelajaran secara digital. Kita nggak bisa bertemu dengan murid-muridnya. Kemudian ada akses internet yang juga mengganggu sistem pembelajaran kita, dan gawai-gawai kita yang mungkin untuk fasilitas dan aplikasi saat ini kurang memadai. Oleh karena itu kita membuat gerakan dukung guru digital yang tujuannya adalah membantu guru-guru untuk meningkatkan performa belajarnya baik ke depan dalam bentuk yang digital ataupun konvensional non digital, dan memberikan bantuan juga sekaligus seperti yang sudah dilakukan MIKTI sebelumnya. Nah, apa yang sudah kita siapkan dari gerakan dukung guru digital? Untuk saat ini, kami menyediakan materi praktis yang sederhana, sehingga guru-guru yang kami paham bahwa guru pun memiliki jadwal yang begitu padat. Jadi kami mencoba untuk memberikan bantuan berupa materi-materi yang sederhana, singkat, namun juga sangat bermanfaat. Nah, untuk saat ini kami sudah menyiapkan konten teknis, atau konten teknis ini mungkin sudah, tadi ada guru yang bertanya terkait, wah anak sekarang lebih pandai main Instagram. Nah, untuk itu kami coba untuk memberikan materi bagaimana menggunakan Instagram, bagaimana kita bisa menjadikan, mungkin untuk sekarang Bapak Ibu ada yang tertarik menjadi YouTuber, kita sediakan dalam bentuk seringkas mungkin. Saat ini kita sudah ada sekitar 100 lebih konten yang mungkin nanti bisa dinikmati Ibu, Bapak Ibu guru sekalian sebagai pelengkap atau komplement sistem belajar mengajar dari seperti sekarang. Nah, selain itu kami juga ingin memberikan sebuah bantuan konten-konten pengembangan diri. Saat ini kita sudah punya 250 plus konten untuk pengembangan diri bagi Bapak Ibu guru. Jadi gerakan dukung guru digital ini khusus untuk membantu Bapak Ibu guru terkait adaptasi transformasi digital saat ini. Nah, kita punya konten teknis, kita punya konten pengembangan diri yang kami harapkan konten-konten yang kami sediakan bisa membantu Bapak Ibu guru dalam adaptasi transformasi digital. Nah, dari mana konten-konten ini? Kita juga bekerja sama bersama konten kreator yang saat ini mungkin banyak sekali di YouTube, Instagram yang mereka memang memberikan konten-konten edukatif terkait pendidikan dan pengembangan diri. Kita akan bekerja sama dengan 150 lebih konten kreator dan influencer untuk membangun konten-konten tersebut. Nah, agar permasalahan di dunia pendidikan ini lebih mudah, lebih kuat, lebih komprehensif diselesaikan, kami juga mencanangkan sebuah program, yakni problem based. Jadi nantinya masalah-masalah tersebut akan dikumpulkan dalam satu forum. Forum tersebut juga termasuk dalam gerakan dukung digital yang nantinya akan kami coba carikan solusinya untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami mengadakan fokus group discussion untuk menyambut adaptasi digital dunia pendidikan yang akan diadakan pada Jumat ini. Nanti untuk linknya akan kami kirimkan via chat mungkin atau melalui Pak Arizal. Nah, fokus group discussion ini kami buat untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan permasalahan apa sih yang aktual yang ada pada guru-guru pada saat ini, sehingga nanti kita bisa bantukan untuk buat program atau buat konten yang bisa tepat sasaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Bapak Ibu guru saat ini. Mungkin gitu aja untuk dari bagian dukung guru digital. Nah, kami harap, betul tadi kata Mbak Namira, kami harap kerjasamanya bisa berlangsung lebih lanjut lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru pahlawan pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya saat ini. Saya kembalikan kepada Bu Nurilah. Baik, terima kasih Mas Huda. Jadi saya mengikuti yang lain menyapa dengan Mas Huda dan Mbak Namira atas semua paparannya, dan beberapa pertanyaan sudah dijawab. Ada beberapa pertanyaan di chat juga yang sempat dijawab.
saya tertarik sekali dengan semoga kita semuanya bisa beradaptasi dengan transformasi digital ya, walaupun kami mungkin generasi G, tapi mudah-mudahan kami juga tidak terlalu gaptek ya terhadap teknologi, dan bahkan mungkin bisa mengikuti dengan murid-murid kita semua. Kita memiliki IG mungkin, kemudian kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk dalam kegiatan Orbit 360 ini. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kita akhiri sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Barokallah kepada Mas Huda dan Mbak Namira atas semua yang Mas Huda berikan dan Mbak Namira berikan. Semoga menjadi lahan pahala buat Mbak Namira dan Mas Huda ya, dan kita tetap silaturahmi ya Bapak Ibu di kegiatan berikutnya. Kepada Mas Huda dan Mbak Namira, sekali lagi terima kasih banyak. Kepada Bapak Ibu guru yang hebat juga terima kasih banyak ya, karena sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Kita mendapatkan banyak ilmu dari Mas Huda dan Mbak Namira. Sebelum kita akhiri sesi foto dulu, mohon maaf Pak Arizal mungkin dari Bapak atau dari saya? Ya, ini dari nanti Bapak. Ya, Kita sesi silakan foto Bapak dulu. Ibu, Bapak Ibu tolong dibuka on-kan kameranya. videonya. Iya. Di-on-kan ya. Ya. Ini ada kurang lebih 54 partisipan ya. Jadi untuk ada info yang lain yang disampaikan oleh Pak Huda nanti, ya Mas Huda nanti yang akan disampaikan ke kami, akan kami teruskan ke Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah hadir, mengisi link daftar hadir untuk bisa nanti kalau ada info langsung bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu. Sudah Bu Hanum, sudah kita share, kita save screenshot-nya. Yang moto siapa nih? Bapak apa saya nih? Ya. Bapak ya? Iya, oke. Oh baik. Siap ya, 1, 2, 3. Ini sayanya belum tampil malah karena harus kan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, mungkin Bapak mungkin sekali lagi, tapi kita dengan gaya milenial ya, seperti ini. Ya, siap begini. Oke, kita gaya milenial ya, biar Kalau di hilang Tangsel gap Timur, generation Pak. itu ya. Baik, kita bisa mulai. Ya, silakan Bapak Ibu. Oh, ini harus saya sambil screenshot. Seperti kelinci jadinya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah kami ambil gambarnya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mas Huda dan Mbak Namira. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berlanjut. Mudah-mudahan murid-murid kita mendapatkan pencerahan juga dari kegiatan ini. Terus terang di sekolah saya sendiri ada 1.332 siswa, ini mau saya giring semua biar bisa ikut kegiatan EduFact. Mantap. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kegiatan ini. Mungkin sudah selesai, tetapi kita ada kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu mohon izin kepada Mas Huda dan Mbak Namira, kami melanjutkan kegiatan IGI Tangsel, yaitu kegiatan yang ke-7 adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bulan bahasa bersama IGI, dan akan ada penjelasan ketentuan-ketentuan lomba dan lain sebagainya yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Dede SPD MM. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Saya izin live ya Ibu ya. Siap. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Namira, Mas Huda, terima kasih. Sehat selalu, semangat. Ya, Kita tetap bisa. semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hanum, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mengucapkan Assalamualaikum
agak nge-lag ya. Ada Bapak Ibu guru hebat yang ada di webinar ini. Untuk hari ini kita sama-sama mendengarkan dulu. Apabila ada pertanyaan, nanti setelah saya membacakan ketentuan dari lomba itu. Ibu, saya bantu share screen atau Ibu yang share screen sendiri? Ibu Hanum aja yang sering. Ada aksesnya nggak Pak Rizal untuk share screen di sini? Saya tampilkan saja ya Bu ya. Ya, Oh baik, saja, Pak Rizal. baik Pak Rizal, terima kasih. Oke. Kalau mau tuh pakai mana? Kalau lagi Zoom Tadi ya. Ya, yang tadi. Langsung ketentuan lomba. Oke. Ini ya Bu. Ya. Baik Bapak Guru hebat, ini adalah ketentuan dari lomba yang akan kita ikuti di kegiatan IGI Tangsel. Yang pertama yaitu lomba literasi, astagfirullahaladzim. Lomba literasi yang insya Allah ada lomba musikalisasi puisi, antologi puisi, dan satu guru satu media pembelajaran. Yang mana ada ketentuannya untuk lomba musikalisasi dengan tema rindu. Rindu di sini artinya rindu dengan sekolah, rindu ingin berjumpa dengan anak-anak atau rindu dengan keadaan sekolah. Bapak dan Ibu guru silakan boleh mengirim teman atau diri sendiri untuk bisa mengikuti kegiatan lomba ini. Boleh perorangan ataupun dari kelompok IGI Tangsel sendiri, ya. Yang pertama lomba musikalisasi, yang kedua peserta lomba boleh dari perorangan. Nah, naskah yang ketiga Pak, naskah yang dikirim itu melalui video. Naskah yang dikirim melalui video nanti setelah ya sabar ya. Naskah dikumpulkan melalui tunggu sebentar, maaf ada gangguan cucu. Ya, nanti setelah Bapak dan Ibu guru membuat videonya, silakan dikirim ke info@igtangsel.org.id. Kita akan tunggu sampai tanggal 22 Oktober 2021. Minimal durasi dari penampilan 25 menit dan penampilan akan mendapat penilaian berdasarkan pemaknaan puisi, musikalitas, dan penampilan. Lanjut Pak Rizal. Lanjut Pak. Pak Rizal. Pak Rizal lanjut ya. Ya. Nah, di sini kami panitia hanya mencari juara 1, 2, dan 3. Insya Allah pendaftaran akan dimulai pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 2021. Nah, yang terakhir yang 9, penilaian lomba akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober melalui via Zoom oleh panitia dan dewan juri. Jadi nanti setelah semuanya masuk ke panitia akan diumumkan ya Pak ya, akan dilaksanakan penilaiannya pada tanggal 25 Oktober 2021. Lanjut Pak. Nah, untuk penulisan ketentuan lomba penulisan antologi dengan tema rindu. Silakan Bapak dan Ibu guru untuk mengikuti penulisan antologi dengan tema guru yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Artinya Bapak dan Ibu bisa menulis rindu yang berhubungan dengan sekolah, rindu kembali ke sekolah, rindu ingin berjumpa dengan anak-anak, atau rindu dengan keadaan sekolah. Jadi mengambil tema rindunya yang berhubungan dengan sekolah ya Bu ya, dengan dunia pendidikan. Nah, tulisan di sini ketentuannya tulisan bisa berbentuk file, yaitu berupa puisi, prosa, dan artikel. Tadi seperti yang saya ulang, temanya rindu yang berkaitan dengan pendidikan, ukuran kertas A5, margin halaman 33 cm, tulisannya John Time Notes Roman itu set 12. Nanti Bapak dan Ibu silakan mulai dari sekarang
coret-coret dulu. Mudah-mudahan bisa mengikuti antologi tulisan ini ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Rijal. Spasi 1,15. Panjang tulisan maksimal 3 sampai 4 halaman. Nah, yang ke-8, karya belum pernah dilombakan, artinya belum pernah diterbitkan dimanapun. Nanti Bapak Ibu yang mengikuti penulisan antologi akan mengisi form pernyataan yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, yang ke-10, wajib membeli buku versi cetak. Nah, naskah seperti tadi juga sama ya Bapak Ibu ya. Naskah dikirim ke info@igtangsel.org.id. Kami panitia dari IG berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IG Tangsel. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini. Kami tunggu naskah Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Itu saja Bapak. Masih ada Bu Ada yang nanya Tuti? itu Ya, barangkali nanti kalau ada pertanyaan silakan Ibu. di chat. Ya, Bu Hanum. Ya, baik Ibu Tuti, terima kasih ya. Ya. Sudah disampaikan ketentuan lombanya. Kemudian Bapak Ibu guru yang hebat, PPT-nya juga sudah di dalam chat itu sudah disampaikan oleh Pak Rizal kepada Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu, nanti kami bisa membantu untuk menjawab. Pak Rizal juga siap untuk menjawab. Bu Hanum Ada pertanyaan atau cukup jelas Bapak Ibu? Bu Hanum, Bu Ira nanya itu, mungkin tadi belum dijelaskan. Bolehkah ibu gurunya yang mengikuti? Iya. Memang gurunya, jadi Memang mungkin gurunya biasa. ya. Karena yang tadi kan untuk murid, jadi nyambung, jadi mungkin. Iya. Kalau ini lombanya Kalau yang untuk ini guru khusus ya Bapak Ibu. Guru, iya. Bapak guru hebat, ini lombanya Bukan untuk untuk guru. Jadi Bapak dan Ibu silakan membuat puisi dengan diiringi musik. Mudah-mudahan kalau ada di sekolah ada guru yang bisa main gitar, yang satu main gitar, yang satu baca puisi gitu ya Bu ya. Jadi bisa kerjasama yang baik, mudah-mudahan Ibu ya. Ini lombanya untuk Bapak dan Ibu guru, bukan buat anak-anak ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu siapa itu? Baik, terima kasih Bu Tuti. Ya, Bu Ira sudah terjawab ya? Ya, ini untuk Bapak Ibu gurunya. Ada lagi Bapak Ibu guru yang hebat? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang menulis, saya izin bertanya, tapi pertanyaannya belum ditampilkan. Dari Ibu Siti M. Oh, ini dia. Mohon maaf. Oh, trouble. Laptopnya trouble. Oke. Izin bertanya, tapi pertanyaannya belum disampaikan. Oke, lomba pembelajaran beberapa lama, Bu, katanya. Tadi di situ sudah ada lomba. Iya, sudah ada ketentuannya, Ibu di PowerPoint-nya di download dulu Ibu PowerPoint-nya karena udah diberikan oleh Pak Arizal. Untuk puisi berapa bait Ibu katanya? Boleh 2 bait. 2 bait Bu, minimal 2 bait. Minimal 2 bait. Baik, Minimal, sudah ya, terjawab. minimal. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Tadi ini Bu yang untuk Cukup pembelajaran kah? tadi pembelajaran sama dengan ini aja Bu, satu pelajaran ya. 35 menit. Lomba pembelajaran ini ada yang bertanya lomba pembelajaran berapa lama? 35 menit. Ada pertanyaan itu Bu 1 jam pelajaran ya? Ya. Iya, Lomba iya, pembelajaran berapa pertanyaan. lama? Iya. Bisa dibantu dijawab mungkin Pak Rizal, lomba Ya, jadi pembelajaran mana ya? Ya, untuk lomba media pembelajaran, jadi sebenarnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran, baik itu menggunakan aplikasi media interaktif ya. Kalau kita sih ngasih minimalnya misalkan menggunakan Sway atau PowerPoint. Nah itu yang nanti media pembelajaran itu yang nanti akan kita kumpulkan dan kita lihat
dari aspek-aspek pembelajarannya. Tadi kan disampaikan ada KIKD-nya tersampaikan, materinya ada, lalu nanti interaktifnya juga ada gitu. Nah, itu menjadi penilaian dan semakin lengkap medianya dan interaktif itu bisa menjadi referensi untuk kita dalam hal penilaian. Nanti kami juga mengundang untuk ahli media berarti ya, gitu yang untuk media pembelajaran itu tadi. Bapak Ibu pasti kan sudah banyak media pembelajaran ya yang Bapak Ibu buat. Nah, kira-kira pilih satu yang bisa untuk diikut lombakan dan belum pernah dilombakan di lomba yang lain gitu. Nah, mohon itu bisa dijadikan diikuti untuk kegiatan lomba. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, Bu. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Bapak Ibu guru, cukup? Cukup ya? Ibu Tuti Dede SPDMM, terima kasih atas penyampaiannya. Ya, Bapak dan Ibu guru yang hebat yang ada di Zoom meeting ini, mari kita sama-sama mengikuti lomba untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut digitalisasi dunia pendidikan. Kami berikan hadiah yang menarik ya, Bapak Ibu, ada sertifikat, kemudian ada hadiah-hadiah menarik yang nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu pemenang lomba. Hanya disediakan pemenang untuk juara 1, 2, dan 3. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di room ini, jika Bapak Ibu guru belum menjadi anggota IGI, kiranya berkenan untuk bergabung dengan kami di IGI. Terima kasih Bapak Ibu guru. Kami cukupkan. Bagaimana Pak Rizal, ada yang mau ditambahkan dulu lagi atau sudah cukup kegiatan ini? Sementara sudah, Bu. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah join. Nanti kalau ada info nanti akan kami sampaikan. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang hebat, anggota IGI di seluruh Nusantara yang sudah bergabung dalam kegiatan IGI Kota Tangerang Selatan dan Orbit 360 persiapan webinar Bulan Bahasa dengan tema menyambut digitalisasi dunia pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ketua IGI Tangerang Selatan, Bapak Rizal Muhaimin Yunus MPD. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berada jauh di sana ya, ada Ibu Bunda Ira, ada Ibu Susiana dari IGI Tuban, Jawa Timur, ada Ibu Yuliana dari Gorontalo, Bapak Haji Abdul Qadir dari Banjarmasin, ada Ibu Yuliawati dari Timika. Mudah-mudahan kita tetap dapat bersilaturahmi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih juga Bapak Ibu guru hebat yang saya tidak sebutkan satu-satu, tetapi Bapak Ibu guru masih bisa berada di room ini bersama-sama untuk memajukan dunia pendidikan kita. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika tadi ada beberapa kesalahan dari kami saat membawakan acara. Ya, Bapak Ibu guru yang belum mengisi daftar hadir, masih kami beri kesempatan untuk mengisi daftar hadir di link daftar hadir yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Ya, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Saya mewakili teman-teman dari IGI Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom meeting ini. Sampai ketemu pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Papua, Gorontalo, Banjarmasin, Tuban. Salam dari Gorontalo, Bu. Terima kasih Bu Hanu. Terima kasih, Bu, yang Terima dari kasih Pak Gorontalo. Rizal. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Ya, assalamualaikum.